Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua, adik-adik pelajar juga. Pada kali ini saya ditugaskan untuk menyampaikan materi. Sebetulnya menyampaikan materi ini terkait sharing aja terkait tampil cantik dan sehat dengan gizi seimbang, khususnya pada remaja dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional yang ke-61 dengan tema Remaja Sehat Bebas Anemia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait tampil sehat dan cantik dengan gizi seimbang. Outline yang akan saya sampaikan, yang pertama terkait masa remaja, yang kedua pola konsumsi remaja, yang ketiga permasalahan, khususnya permasalahan makan yang dialami remaja masa kini, dan outline yang keempat remaja cantik dan sehat. Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, di mana pada masa ini merupakan periode tumbuh kembang yang pesat baik secara fisik, psikologis, dan intelektual. Berdasarkan Permenkes RI nomor 25 tahun 2014, usia remaja berkisar antara 10 sampai 18 tahun, sedangkan menurut WHO tahun 2018 usia remaja berkisar antara 10 sampai 19 tahun. Nah, perilaku remaja milenial, ada beberapa perilaku yang akan saya soroti, ada 5 poin diantaranya, terkait pola makan tidak teratur, mager atau lebih dikenal dengan malas bergerak, terlalu banyak mengkonsumsi kopi, main ponsel terlalu lama, dan kebiasaan begadang. Nah, kelima, perilaku ini semuanya saling terkait karena terkait dengan kondisi saat ini pada kondisi pandemi di mana mengharuskan siswa untuk melakukan pembelajaran secara daring ataupun online. Nah, untuk melakukan pembelajaran daring ini tentunya membutuhkan koneksi internet, dan ada sebagian remaja yang lebih senang untuk menghabiskan waktu untuk mendapatkan koneksi internet tersebut di kedai-kedai kopi. Nah, berkumpul dengan teman-temannya. Nah, karena terlalu sering atau intens berinteraksi dengan ponsel ataupun dengan teman-temannya, menyebabkan para remaja tersebut menjadi malas bergerak, bahkan kadang pola makannya menjadi tidak teratur karena sering melewatkan waktu makan. Dari kedai-kedai kopi tersebut mengharuskan para remaja karena stay di situ untuk beberapa waktu, paling tidak harus membeli konsumsi kopi 2 sampai 3 gelas mungkin. Nah, pada beberapa orang pengaruh kopi ini karena kandungan kafeinnya akan menyebabkan susah tidur sehingga menjadi terbiasa untuk begadang. Faktor-faktor ini salah satunya disebabkan karena berkurangnya waktu makan ataupun waktu berkumpul dengan keluarga, meningkatnya pengaruh dari teman sebaya, serta paparan dari media, khususnya media elektronik ataupun media massa yang terlalu tinggi. Nah, kemudian akan berpengaruh terhadap perilaku, diantaranya sering melewatkan waktu makan, konsumsi snack meningkat, serta konsumsi dari fast food ataupun junk food juga meningkat. Nah, menyoroti pola konsumsi, pola perilaku makan remaja yang kurang baik, diantaranya berdasarkan data yang saya peroleh, 27,93% para remaja minum minuman bersoda lebih dari 1 kali per hari, 44,6% tidak sarapan secara teratur, 55,4% mengkonsumsi fast food lebih dari 1 kali per minggu, dan 68,3% tidak rutin membawa bekal. Nah, sekarang terkait permasalahan gizi yang perlu diperhatikan, dan merupakan permasalahan gizi yang dialami Indonesia saat ini tidak lagi seperti yang telah dipaparkan oleh narasumber sebelumnya, tidak lagi double burden, tapi sudah triple burden. Di antaranya yaitu kekurangan zat gizi mikro, khususnya defisiensi zat besi yang menyebabkan anemia, kelebihan berat badan ataupun obesitas, dan kekurangan zat gizi mikro yang akan menyebabkan kondisi remaja tersebut menjadi kurus atau sangat kurus. Nah, berikut adalah data yang saya peroleh, 23,8% remaja putri mengalami anemia, 16% remaja putri mengalami kegemukan ataupun obesitas, dan 8,7% remaja usia 13 sampai 15 tahun tergolong kurus dan sangat kurus. Nah, untuk permasalahan anemia dan tergolong kurus dan sangat kurus ini biasanya identik dengan defisit asupan nutrisi, di mana karena
menginginkan, terutama yang dianut oleh beberapa remaja, melakukan diet tertentu yang menginginkan bentuk tubuhnya supaya langsing dan kurus, akibatnya mengalami defisiensi zat gizi dan akan berdampak salah satunya pada kondisi anemia. Nah, yang selanjutnya, kondisi kegemukan ataupun obesitas ini disebabkan karena perilaku suka ngemil atau suka mengkonsumsi makanan yang mengandung kalori dan lemak tinggi. Nah, di sini perilaku menyenangi makanan berkalori tinggi, di mana makanan berkalori tinggi ini sangat kaya akan kandungan lemak, garam, dan gula, seperti pada fast food ataupun junk food pada gambar di samping ini. Ini ada contohnya, ada pizza, ada martabak yang toppingnya merupakan atau gula-gula atau coklat yang merupakan yang sangat tinggi kandungan gula, tinggi kalori, serta tinggi lemak. Ada di sini minuman teh boba, milkshake ataupun float. Ini ada cilok, yang kesemua makanan ini merupakan makanan kegemaran dari khususnya remaja putri. Nah, di mana makanan tersebut sangat kurang mengandung vitamin dan mineral, sehingga akan berdampak pada berat badan menjadi berlebih ataupun kegemukan jika dikonsumsi dalam waktu yang lama dan dengan frekuensi yang terlalu sering. Akibatnya tingkat kepercayaan diri remaja tersebut menjadi berkurang karena bentuk tubuhnya yang berlebih bila dibandingkan dengan remaja yang lain. Dan dampak jangka panjangnya akan mempengaruhi terhadap derajat kesehatan dan kebugaran. Misalkan terjadi akibat dari kondisi kegemukan ini terjadi penyakit jantung dan pembuluh darah, dislipidemia, dan mungkin penyakit kencing manis atau diabetes yang jumlahnya dari tahun ke tahun terus meningkat. Permasalahan yang dialami remaja, di sini saya menyoroti bulimia dan anoreksia. Umumnya ini dialami oleh remaja-remaja khususnya di negara maju dan biasa dilakukan oleh para model yang menginginkan bentuk tubuhnya selalu kurus dan langsing. Bulimia ini sebetulnya merupakan kondisi di mana penderitanya memuntahkan kembali makanan yang sudah dimakan. Penderita bulimia ini selalu merasa lapar, tetapi dia benci makanan. Yang ada dalam pikirannya sebetulnya makanan. Namun karena dia menolak menjadi gemuk, apa yang sudah dikonsumsi tersebut, lalu dia belajar untuk memuntahkannya dengan cara dirogohnya supaya makanan tersebut muntah. Nah, dengan anoreksia sama-sama merupakan gangguan makan, di mana anoreksia lebih cenderung untuk menahan lapar dan dia menahan tidak mengkonsumsi makanan demi untuk mempertahankan berat badan yang diinginkannya. Sementara kalau bulimia, dia tetap memakan makanan tersebut, namun mencoba untuk memuntahkannya. Nah, terkait body shaming, merupakan kegiatan mengkritik dan mengomentari secara negatif kepada fisik ataupun tubuh diri sendiri ataupun orang lain. Nah, perilaku ini biasanya akan menyebabkan mentalitas dari remaja, khususnya remaja putri, menjadi down. Jadi untuk memperkuat mentalitas citra tubuh yang baik, ada beberapa faktor, diantaranya dengan menjalankan 10 gizi seimbang, berperilaku sehat secara jasmani, rohani, dan sosial, serta meningkatkan kebugaran. Nah, permasalahan yang kedua yang sesuai dengan tema Hari Gizi Nasional pada kali ini, remaja sehat bebas anemia. Nah, anemia ini merupakan salah satu permasalahan remaja. Anemia itu dijelaskan oleh narasumber sebelumnya, merupakan kondisi di mana kadar hemoglobin di dalam darah kurang dari normal. Hemoglobin ini merupakan komponen dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengikat oksigen di dalam darah. Kadar hemoglobin normal pada remaja berkisar antara 12,0 gram per desiliter. Proporsi anemia, ini terkait proporsi anemia berdasarkan data Riskesdas 2018, untuk proporsi anemia pada perempuan lebih tinggi daripada proporsi anemia pada laki-laki, yaitu 27,2%, sedangkan proporsi anemia pada laki-laki yaitu 20,3%. Pada remaja putri usia 15 sampai 24 tahun, penderita anemia sebanyak 32%, artinya 3 sampai 4 dari 10 remaja putri menderita anemia. Dan angka ini termasuk ke dalam angka yang cukup tinggi ya di dalam public health indicator, di mana penderitanya melebihi dari 30%. Nah, mengapa remaja putri rentan anemia? Faktornya diantaranya adalah kondisi pubertas, di mana seperti yang telah tadi saya jelaskan, dalam kondisi pubertas ini, remaja putri khususnya mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat, baik fisik, psikis maupun mentalnya. Tentunya kebutuhan akan zat gizi, khususnya
ikut meningkat. Yang kedua, kondisi menstruasi atau haid, di mana para remaja putri ini kehilangan banyak darah dan cadangan di dalam zat besi di dalam tubuhnya pun menjadi berkurang. Yang selanjutnya gangguan haid, sama halnya dengan menstruasi. Gangguan haid ini biasanya dialami oleh sebagian remaja putri, di mana durasi lamanya menstruasinya biasanya lebih dari 1 minggu dan berpeluang untuk kehilangan banyak zat besi di dalam darahnya. Seperti kita ketahui, kebutuhan zat besi perempuan dengan laki-laki cukup berbeda, di mana perempuan kebutuhan zat besinya lebih tinggi dibandingkan laki-laki sekitar 2-3 kali lipatnya. Kondisi inilah makanya pemerintah mencanangkan program pemberian tablet tambah darah pada remaja putri, khususnya untuk menanggulangi kondisi kehilangan zat besi akibat kondisi haid ataupun menstruasi. Yang selanjutnya, diet tertentu biasanya dianut oleh beberapa remaja putri yang menginginkan bentuk tubuhnya kurus ataupun langsing. Akhirnya terjadi defisit asupan makanan yang dikonsumsi, khususnya terkait dengan protein hewani, di mana protein hewani ini memiliki image tinggi lemak, sehingga sangat dihindari oleh remaja putri. Sehingga remaja putri tersebut lebih dominan untuk mengkonsumsi protein nabati bila dibandingkan dengan protein hewani. Nah, kejadian anemia ini umumnya terjadi di negara berkembang, khususnya Indonesia, karena asupan khususnya daging merah itu lebih rendah bila dibandingkan dengan negara maju. Sehingga angka kejadian anemianya pun dibandingkan dengan negara maju lebih tinggi. Nah, penyebab anemia yang pertama akibat defisiensi zat gizi. Akibat dari defisiensi zat gizi, yaitu rendahnya asupan khususnya sumber protein, zat besi, asam folat, vitamin B12, serta penyakit infeksi seperti TB paru dan HIV/AIDS. Yang kedua, akibat pendarahan, akibat luka atau menstruasi yang menyebabkan para rematri khususnya kehilangan banyak darah. Dan yang ketiga, penyebabnya akibat hemolitik, di mana pemecahan sel darah merah melebihi daripada pembentukan sel darah merah akibat dari kondisi atau penyakit malaria kronis ataupun talasemia. Nah, tanda dan gejala dari anemia itu sendiri, tanda merupakan sesuatu yang tampak dan terlihat, sedangkan gejala sesuatu yang dirasakan. Untuk tandanya sendiri, biasanya remaja putri yang mengalami anemia, wajah, terutama kelopak mata dan bibir tampak pucat, kulit dan kuku tampak pucat, seperti pada gambar dalam slide berikut. Sedangkan gejala apa yang dirasakan oleh remaja putri tersebut, yaitu 5L. Adik-adik atau teman-teman mungkin sudah pada tahu ya, 5L ini lemah, letih, lesu, lelah, dan lunglai. Serta kondisi pusing, mata berkunang-kunang. Tentunya gejala selanjutnya mungkin susah berkonsentrasi, mudah mengantuk. Dampak lebih lanjut dari anemia ini sendiri, karena khususnya anemia defisiensi zat gizi disebabkan karena asupannya kurang daripada kebutuhan, akan menyebabkan daya tahan tubuh penderitanya menjadi menurun. Akibat daya tahan tubuh menurun ini sangat rentan sekali untuk menderita penyakit infeksi. Dan dampak dari anemia ini salah satunya produktivitas atau kinerja menjadi menurun, khususnya pada pelajar, prestasi belajar pun menjadi menurun, dan kebugaran pun menurun akibat kondisi lemas tersebut yang menyebabkan para remaja menjadi susah untuk bergerak. Remaja tampil cantik dan sehat. Ini yang diidam-idamkan para remaja. Terkait body image, merupakan persepsi dan penilaian atas apa yang dipikirkan dan dirasakan terhadap ukuran dan bentuk tubuh dari remaja putri, khususnya yang menginginkan bentuk tubuhnya langsing dan tampak kurus, dan memiliki mungkin menurut anggapan para remaja putri, kondisi berat badan tersebut, kondisi tubuh tersebut dianggap ideal menurutnya. Nah, definisi berat badan ideal itu sendiri adalah jumlah berat badan yang dapat memberikan manfaat kesehatan paling maksimal. Jadi antara kebutuhan dengan komposisi tubuh itu sesuai. Dan untuk menghitung berat badan ideal, ini ada persamaan Broca dan Broca modifikasi. Jika berat badan lebih dari 150 cm, dapat menggunakan persamaan tinggi badan dalam satuan cm dikurangi 100 dikurangi 10%. Sedangkan yang memiliki berat badan kurang dari sama dengan 150 cm dapat menggunakan persamaan
tinggi badan dalam satuan senti dikurangi 100. Nah, untuk tampil cantik dan sehat tentunya harus mengikuti gaya hidup yang 4 pilar gaya hidup sehat. Yang pertama, menjaga pola makan dengan mengikuti piramida gizi seimbang. Yang kedua, istirahat yang cukup karena kualitas tidur akan berdampak pada kondisi kesehatan khususnya remaja putri. Diimbangi dengan aktivitas fisik yaitu olahraga secara teratur. Kalau stres untuk menunjang kesehatan daripada remaja putri tersebut. Nah, terkait pola makan sesuai piramida gizi seimbang, tumpang gizi seimbang, mulai dari bawah merupakan kelompok bahan makanan sumber zat tenaga terdiri dari nasi atau beras, singkong, ubi, kentang, jagung, roti ataupun tepung-tepungan. Nah, kelompok ini merupakan sumber energi yang dianjurkan untuk mengkonsumsi 3-4 porsi sehari. Dan menurut pesan gizi seimbang itu dianjurkan untuk mengkonsumsi aneka ragam jenis sumber zat tenaga atau karbohidrat ini, jadi tidak melulu nasi. Karena masyarakat Indonesia yang umumnya mayoritas makanan pokoknya nasi, jadi jika belum mengkonsumsi nasi, walaupun sudah mengkonsumsi kentang ataupun ubi itu dikatakan belum makan, padahal sudah mengkonsumsi jenis sumber tenaga tersebut. Jadi lebih dikenal dengan makanan kudapan untuk jenis karbohidrat selain nasi. Selanjutnya naik ke tingkat atasnya merupakan sumber vitamin mineral yang banyak terdapat pada sayur dan buah. Dianjurkan untuk mengkonsumsi beraneka ragam untuk jenis sayuran 3-4 porsi per hari, sedangkan untuk buah-buahan 2-3 porsi sehari. Naik lagi ke tingkat atasnya merupakan kelompok sumber protein sebagai zat pembangun untuk pertumbuhan dan perkembangan remaja putri. Dianjurkan untuk mengkonsumsi 2-4 porsi protein hewani dan atau protein nabati. Jadi ini bisa dikombinasikan antara protein hewani dan protein nabati. Dan yang paling puncak adalah bahan makanan yang dibatasi. Artinya masih boleh dikonsumsi namun dengan jumlah yang terbatas. Seperti gula 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh per hari, dan untuk minyak 5 sendok makan per hari. Kenapa dibatasi? Karena bahan makanan ini sangat tinggi akan kandungan kalori dan lemak, sehingga apabila dikonsumsi dalam jumlah berlebih dan dalam jangka yang relatif panjang akan berdampak pada kesehatan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tentunya harus ditambah dengan mengkonsumsi air putih 2 liter atau setara dengan 8 gelas sehari, diikuti dengan perilaku hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, memantau berat badan, dan diikuti dengan aktivitas fisik yang sesuai. Selanjutnya, nah di sini ada contoh isi piringku untuk kelompok sumber vitamin dan mineral 50%, untuk karbohidrat 1/4%, dan untuk jenis golongan protein 25%. Ini angka kecukupan gizi untuk remaja perempuan dengan range usia antara 10 sampai 19 tahun. Untuk energi berkisar antara 1.900 sampai 2.250, untuk protein 55 sampai 65 gram, untuk lemak 65 sampai 70 gram, untuk karbohidrat 280 sampai 360 gram, untuk kebutuhan serat antara 27 sampai 32 gram, dan untuk kebutuhan Fe berkisar antara 8 sampai 18 mg. Nah, tentunya AKG ini angka kecukupan gizi rata-rata dalam kondisi sehat, sedangkan kebutuhan individu dari masing-masing remaja itu sendiri berbeda tergantung dari umur, jenis kelamin, aktivitas fisik, kondisi penyakit atau pengobatan, serta kondisi mental seperti kondisi stres yang memerlukan penambahan kalori. Jadi tidak bisa disamakan antara remaja A dengan remaja B, tergantung dari faktor-faktor yang telah saya sebutkan tadi. Gizi sesuai dengan kebutuhan zat gizi, di mana asupan zat gizi dengan kebutuhan itu berimbang dan termasuk ke dalam gizi baik atau gizi seimbang, sehingga akan didapatkan berat badan normal. Asupan zat gizi kurang dari kebutuhan zat gizi masuk dalam gizi tidak seimbang, artinya
kurang gizi, di mana asupan zat gizi dengan kebutuhan itu tidak seimbang. Asupan zat gizinya terangkat ke atas, sementara kebutuhannya berat ke bawah, dan akan berdampak pada berat badan yang kurang. Dan yang terakhir, asupan zat gizi melebihi kebutuhan zat gizi ini sama juga masuk dalam gizi tidak seimbang, masuk dalam gizi lebih, di mana asupan zat gizi dengan kebutuhan zat gizi tidak seimbang, lebih berat asupannya lebih banyak daripada kebutuhan zat gizi individu tersebut, dan berdampak kepada berat badan berlebih. Keseimbangan zat gizi ini akan mempengaruhi terhadap beberapa faktor, yaitu mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, kecerdasan, pemeliharaan kesehatan, aktivitas fisik, dan lain-lainnya. Agar tampil cantik dan sehat, untuk remaja putri harus menerapkan 10 pesan gizi seimbang. Yang pertama yaitu mensyukuri dan menikmati aneka ragam makanan. Yang kedua, banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan, yang umumnya kurang dianut oleh remaja putri karena lebih menggemari makanan instan seperti fast food ataupun junk food. Jadi diusahakan divariasikan untuk lebih beragam mengkonsumsi jenis vitamin dan mineral ini. Yang ketiga, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok seperti tadi, tidak melulu nasi. Yang selanjutnya, biasakan konsumsi lauk pauk yang berprotein tinggi. Ini khususnya protein hewani untuk mengatasi kondisi anemia tersebut, karena protein hewani memiliki penyerapan zat besi 20-40%, sedangkan protein nabati 1-10% dalam penyerapan zat besi. Sehingga akan berpengaruh terhadap asupan dari zat besi yang dikonsumsi oleh remaja putri tersebut. Tentunya agar kualitas penyerapan zat besi ini lebih baik, harus ditunjang dengan vitamin C agar penyerapannya lebih maksimal, seperti yang telah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya. Yang kelima, batasi mengkonsumsi pangan manis, asin, dan berlemak, karena makanan ini merupakan makanan tinggi kalori dan tinggi khususnya lemak jenuh. Yang keenam, biasakan sarapan. Nah, ini untuk adik-adik yang biasanya sering terlewatkan, seperti yang telah dipaparkan Bapak Kadinkes Kota Waringin Barat, sarapan ini merupakan pondasi atau asupan kalori untuk melakukan aktivitas khususnya di pagi hari. Karena setelah 8 jam kita tidur, perut kita itu kan kosong. Sehingga kalau perut kosong, kita tidak sarapan, akibatnya konsentrasi belajar pun berkurang. Dan penyerapan terhadap pelajaran yang disampaikan oleh guru pun tidak maksimal akhirnya. Jadi diusahakan untuk mengkonsumsi sarapan walaupun hanya 5 ataupun 6 suap saja. Yang selanjutnya, prinsip gizi seimbang yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman, yaitu 18 per hari. Yang ke-8, biasakan untuk membaca label pada kemasan pangan. Yang ke-9, perilaku hidup sehat dengan cara mencuci tangan, memakai sabun dan air bersih yang mengalir. Dan yang terakhir, lakukan aktivitas fisik yang cukup untuk mempertahankan berat badan normal. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat memberikan manfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.